kasih tau ya jalannya ya. Oke. Aku bingung. Oke, kita nginep di Hotel Setiabudi Madiun. Kita ke kiri. Kiri kan? Tapi jalannya tadi harusnya ke sana tapi sama aja sih. Sama aja sih tadi harusnya jalannya ke sana tapi sama aja. Tadi cuma mana doang. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kiri ya. Halo teman-teman, jumpa lagi kita. Iya nih teman-teman, setelah saya check out dari Hotel Setiabudi Madiun tadi pagi ini, di cuaca yang cerah ini saya akan melanjutkan touring saya bersama istri dan anak saya dari kota Denpasar, Bali menuju kota Yogyakarta. Dan sekarang ini posisi saya berada di kota Madiun teman-teman. Kota yang warganya ramah-ramah teman-teman. Warganya ramah, kotanya indah, namun penuh sejarah. Wih, keren. Sudah lama saya tidak mengunjungi kota Madiun ini teman-teman. Dan baru kali ini saya bisa mengunjungi kota Madiun ini lagi. Terlihat banyak perubahan nih. Saya sampai pangling ini buatnya. Teman-teman tahu nggak? Di sini ada tempat nongkrong yang keren loh. Kemarin saya lewat sana. Ada suatu jalan namanya Jalan Pahlawan, yang kalau menjelang sore banyak warga kota yang memanfaatkan keberadaan Jalan Pahlawan ini teman-teman. Jalan Pahlawan ini tepatnya di depan Balai Kota Madiun, kawasan yang katanya dijuluki Malioboro-nya Madiun teman-teman, sehingga menjadi tempat bersuah foto warga maupun wisatawan. Di Jalan Pahlawan ini ada yang main gitar loh bersama anak-anak, ada pula yang sengaja membawa pernak-pernik untuk berfotoria. Aktivitas menarik bagi kaula muda serasa dimanjakan dengan kawasan baru yang dilengkapi lampu khas, juga tempat duduk dan meja yang unik loh. Pepohonan juga masih baru ditanam guna mempercantik kawasan jalan itu teman-teman. Jalan Pahlawan merupakan pusat perbelanjaan serta menjadi jujukan masyarakat kota bahkan luar kota untuk datang bertandang. Selain Malioboro-nya Madiun, teman-teman juga coba deh ke Jalan Maijen Sungkono. Nanti kita lewati kok. Di Jalan Maijen Sungkono ini terdapat tugu keran PDAM yang unik loh. Keran yang seakan-akan mengeluarkan air tanpa henti dikelilingi bundaran taman di tengah jalan. Nah teman-teman, jarak kedua tempat ini dari Jalan Pahlawan ke Jalan Maijen Sungkono kurang lebih 1,7 km, ditempuh 10 menit berkendaraan. Dari Jalan Pahlawan melewati alun-alun Madiun, terus ke selatan menuju Tugu Keran PDAM yang keren itu. Jika teman-teman turun dari stasiun kereta api Madiun, berjalan menuju arah kota lurus aja, sekitar 800 meteran. Gak jauh kok, jalan kaki ditempuh 15 menitan. Kalau naik motor ya sekitar 5 menitan lah. Oh iya teman-teman, Tugu Keran yang akan kita lewati nanti adalah salah satu lokasi menarik untuk dijadikan latar belakang foto maupun sekedar cuci mata di kota Madiun loh. Dan Tugu Keran itu adalah Tugu Keran PDAM yang terletak di Jalan Maijen Sungkono. Atas kerjasama dengan Bank Bukopin dan PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun teman-teman. Tugu yang semula didominasi warna biru itu kini disulap menjadi semakin cantik. Tugu Keran PDAM diresmikan pada hari Senin teman-teman, tanggal 30 Desember 2019 oleh Wali Kota Madiun yaitu Pak Maidi. Prosesi peresmian juga disaksikan oleh Wakil Wali Kota Madiun yaitu Ibu Indah Raya Ayu Miko Saputri, Kepala PDAM Tirta Taman Sari,
yaitu Bapak Bambang Irianto serta perwakilan Bank Bukopin Madiun. Dalam sambutannya, Wali Kota memberikan apresiasi kepada PDAM Tirta Taman Sari dan Bank Bukopin, yakni atas kontribusinya dalam pembangunan wajah kota, khususnya mempercantik area di perbatasan Kota Madiun. Wali Kota waktu itu berharap Tugu Keran dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik, terutama sebagai sarana hiburan yang baru. Oh ya teman-teman, selain Tugu Keran, beberapa lokasi yang telah diperbaiki dan mendapat perhatian masyarakat Madiun di sini juga antaranya adalah ada Sunday Market teman-teman, ada juga Tugu Pendekar Proliman, serta trotoar Jalan Pahlawan yang tadi teman-teman. Pokoknya buat saya Kota Madiun ini lebih keren lah sekarang dibandingkan dulu waktu saya mengunjungi Kota Madiun ini. Wah, ada karan air. Wah, ini orang nggak dimatiin airnya, nggak topan. Layang lagi. Itu bang. Nggak dimatiin kok kerannya. Oh iya layang. Nah teman-teman, ini dia Tugu Keran air PDAM-nya. Keren kan? Sayangnya saat ini saya nggak bisa meliput video Tugu Keran ini lebih detail ya, karena saya harus menuju Kota Magetan dan terus lanjut ke Tawangmangu teman-teman. Oh iya teman-teman, terima kasih nih teman-teman ya yang sudah mengklik video ini. Selamat datang di Arah Roda Channel yang akan selalu memberikan informasi-informasi terbaru dan terupdate kondisi jalan-jalan yang berada di seperjalanan kita. Yang nantinya teman-teman melalui Arah Roda Channel ini akan tahu juga kondisi dan situasi terbaru tempat-tempat wisata, hotel, mall, tempat-tempat kuliner, belanja, dan semuanya yang berada di seperjalanan kita. Dan tujuan dari Arah Roda Channel ini adalah sambil jalan-jalan, saya ingin teman-teman lebih mengenal lagi dengan daerah-daerah yang kita kunjungi lebih dekat, biar lebih kenal lagi, agar kita bisa lebih mencintai negeri sendiri yang begitu luas dan indah. Ayo teman-teman, kenali dan cintai negeri kita sendiri ya. Oh iya, sebelumnya nih buat teman-teman, terima kasih banyak ya yang selalu support video-video informasi yang saya berikan. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang baru menemukan Arah Roda Channel ini ya. Terima kasih. Dan tentunya sampai di sini yang belum klik tombol like-nya dibantu dulu dong. Klik tombol like-nya biar channel ini makin oke. Karena satu like ini nambah semangat buat saya nih teman-teman. Juga jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya biar teman-teman bisa langsung update menerima notifikasi apabila ada video informasi terbaru dari Arah Roda Channel ini. Dan jangan sungkan-sungkan untuk komentar ya teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Kali aja ada kata-kata saya salah atau ada teman-teman yang ingin menambahkan informasi yang kurang dari yang saya informasikan. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan perjalanan ini ya. Kita lanjutkan perjalanan ini dengan melewati Kota Madiun ke Kota Magetan sana. Oh iya teman-teman, teman-teman ada yang tahu nggak kalau Kota Madiun ini dulu namanya Kota Purbaya loh? Mau tahu ceritanya? Mau tahu ya? Kira-kira ceritanya begini teman-teman. Pada zaman dahulu, berawal dari seorang pangeran keturunan dari Kesultanan Demak, yaitu yang bernama Pangeran Timur teman-teman. Pangeran Timur inilah seorang pangeran yang pertama kalinya dilantik menjadi seorang bupati di desa Sogaten dengan nama Purabaya. Pangeran Timur dilantik menjadi bupati di Purabaya tanggal 18 Juli 1568, berpusat di desa Sogaten teman-teman. Sejak saat itu, secara yuridis formal Kabupaten Purabaya menjadi suatu wilayah pemerintahan di bawah seorang bupati. Dan sekaligus berakhir pula lah pemerintahan pengawasan di Purabaya yang dipegang oleh Kyai Reksogati atas nama Kerajaan Demak yang berkuasa dulu dari tahun 1518 hingga 1568.
Nah, setelah memimpin kota Purabaya sejak tahun 1568, singkat cerita pada tahun 1586, Bupati Pangeran Timur atau yang terkenal dengan nama Panembahan Ranggajumena menyerahkan kekuasaan pemerintahannya kepada putrinya yang bernama Raden Ayu Retno Jumilah. Eits, jangan salah teman-teman, walaupun seorang wanita, Bupati Raden Ayu Retno Jumilah inilah yang memimpin selaku senopati yang memimpin prajurit-prajurit mancanegara timur. Bahkan pada tahun 1587, ketika Kerajaan Mataram melakukan penyerangan ke Purbaya, kepemimpinan Raden Ayu Retno Jumilah inilah yang memenangkan peperangan dengan Mataram menderita kekalahan yang berat. Hingga akhirnya setelah kekalahan perang pada tahun 1587 itu, 3 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1590, dengan berpura-pura menyatakan takluk, Mataram menyerang pusat istana Kabupaten Purbaya yang hanya dipertahankan oleh Raden Ayu Retno Jumilah dengan sejumlah kecil pengawalnya. Perang tanding terjadi antara Sutawijaya dengan Raden Ayu Retno Jumilah yang dilakukan di sekitar Sendang di dekat istana Kabupaten Wonorejo. Akhirnya pusaka Tundung Madiun berhasil direbut oleh Sutawijaya dan melalui bujuk rayunya Raden Ayu Retno Jumilah dipersunting oleh Sutawijaya dan diboyong ke istana Mataram di kota Pleret, teman-teman. Kota Pleret di wilayah Yogyakarta sana. Dan sebagai peringatan penguasaan Mataram atas Purbaya tersebut, maka pada hari Jumat Legi tanggal 16 November 1590 Masehi, dan untuk mengenang peristiwa itu, Panembahan Senopati, yaitu seorang raja Jawa pertama kali yang memimpin kerajaan pada masa Mataram Islam, mengubah nama Purabaya menjadi Mbedi Ayun. Nah, Mbedi ini sama dengan beji atau beji. Dalam bahasa Jawa berarti sendang. Sendang ini tempat pertempuran perang tanding antara Sutawijaya dengan Raden Ayu Retno Jumilah itu, teman-teman. Ayun berarti depan atau dapat juga berarti perang. Jadi Mbedi Ayun berarti perang di sekitar Sendang, di daerah Sendang itu, teman-teman. Nah, teman-teman, kata Mbedi Ayun akhirnya mengalami perubahan ucapan menjadi Mbediun, kemudian berubah lagi menjadi Mediun, dan yang terakhir hingga kini berubah lagi pengucapannya menjadi Madiun. Begitu ceritanya, teman-teman. Oh iya nih, teman-teman, bicara tentang sejarah, kota Madiun ini juga terkenal dengan kisah sejarah pemberontakan PKI Madiun loh. Teman-teman masih ingat kan? Yaitu pemberontakan berdarah yang terjadi pada tanggal 18 September 1948, 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Dulu, salah satu peristiwa sejarah di Indonesia ini melibatkan beberapa partai politik atau organisasi berhaluan kiri yang kontra pemerintahan Republik Indonesia yang di bawah kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden pertama RI, yaitu Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Nah, teman-teman, Partai Komunis Indonesia atau PKI, atau Front Demokrasi Rakyat, Partai Sosial Indonesia atau PSI, juga Partai Buruh Indonesia PBI, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia yang disingkat SOPSI berusaha merebut kekuasaan dikarenakan tidak puas dengan kebijakan pemerintah dulu. Kenapa? Karena dulu perebutan kekuasaan oleh PKI yang dimulai pada jam 7 pagi telah berhasil sepenuhnya menguasai Madiun. Pada pagi itu pasukan komunis dengan tanda merah mondar-mandir sepanjang jalan. Madiun dijadikan kubu pertahanan dan titik tolak untuk menguasai seluruh wilayah negara RI. Oh iya teman-teman, pemberontakan ini konon bermulai dari Kabinet Hatta I yang menerapkan kebijakan rekonstruksi dan rekonsiliasi atau disingkat RERA yang dimulai pada tanggal 27 Februari 1948 silam. Kebijakan RERA ditetapkan setelah kabinet sebelumnya
yakni Kabinet Amir Saifuddin, dilengsarkan karena dianggap merugikan Republik Indonesia pada perjanjian Renville dengan Belanda. Kalangan kelompok kiri ini menganggap bahwa kebijakan tersebut merugikan karena mengurangi tingkat kekuatan militer Indonesia. Nah, ada seseorang yang bernama Musso yang pada 10 Agustus baru datang ke Indonesia dari Soviet, mengajak Front Demokrasi Rakyat atau FDR untuk bangkit bersama PKI. Kendati begitu, PKI di bawah kendali Musso yang terlibat dalam peristiwa ini disebut sebagai ilegal karena rencana pemberontakan di Madiun tidak disepakati oleh tokoh-tokoh sentral lainnya. Atas inisiatif Musso digelarlah rapat di Yogyakarta yang menyerukan pergantian kabinet presidensial menjadi kabinet Front Persatuan. Tak hanya itu, tercetus pula gagasan kerjasama internasional khususnya dengan Uni Soviet untuk menghadapi Belanda. Gerakan ini didukung oleh barisan kelompok kiri dan berencana menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Tengah dan Jawa Timur lainnya, yaitu Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, serta Wonosobo dengan berbagai cara. Hingga pada tanggal 18 September 1948 itulah PKI bersama kelompok Warok dari Ponorogo menentang pemerintahan RI yang saat itu berpusat di Yogyakarta. PKI atau FDR pimpinan Musso menguasai Madiun dan mendeklarasikan Republik Soviet Indonesia. Nah, di Pati, Jawa Tengah diproklamirkan pula hal serupa hingga peristiwa Madiun 1948 menewaskan Gubernur Jawa Timur, teman-teman, yaitu Raden Mas Suryo, juga Dokter Pro Kemerdekaan Pak Muwardi, serta beberapa petugas polisi dan tokoh agama. Hal ini membuat pemerintah RI bertindak tegas dan mengirimkan operasi penumpasan dimulai pada 20 September 1948 di bawah komando Kolonel A.H. Nasution. Selain mengatasi kisruh di Madiun, TNI juga masih harus menghadapi Belanda loh, teman-teman. Hingga akhirnya terungkap bahwa tanggal 31 Oktober 1948 Musso ditembak mati saat lari tidak jauh dari Ponorogo. Oh iya teman-teman, pemberontakan PKI ini juga terkenal dengan gerakan 30 Septembernya ya, yang terjadi di Jakarta loh. Jadi ada di Madiun 1948 dan ada juga di Jakarta yang terkenal dengan sejarah G30 SPKI-nya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di wilayah Magetan nih. Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terkenal dengan telaga sarangannya. Kabupaten Magetan ini berada di kaki Gunung Lawu sehingga mendapat julukan kota kaki gunung. Secara geografis, Magetan berbatasan dengan Ngawi di utara, Madiun di timur, Ponorogo dan Wonogiri di selatan, serta Karanganyar di barat. Luas wilayah Kabupaten Magetan ini mencapai 688 km persegi loh, dengan dihuni oleh 670.810 jiwa. Itu berdasarkan data tahun 2020. Secara pemerintahan, Kabupaten Magetan memiliki 18 kecamatan dengan 235 desa atau kelurahan loh teman-teman. Nah, kalau melihat sejarah dan asal-usul Magetan, sejarah Kabupaten Magetan ini dimulai sejak masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam, teman-teman, sebelum berbentuk kabupaten. Magetan disebut sebagai daerah mancanegara Kerajaan Mataram Islam. Namun daerah Magetan sendiri sebenarnya sudah dihuni sejak masa Kerajaan Kediri. Hal ini dapat dibuktikan dengan penemuan artefak dan sisa-sisa peribadatan umat Hindu berupa candi dan pertirtaan di daerah Magetan ini. Oh iya teman-teman, ada sejumlah tempat wisata di Magetan, Jawa Timur ini teman-teman, yang menarik untuk dikunjungi loh. Kebanyakan tempat wisata di Magetan punya pemandangan alam yang sayang untuk dilewatkan, karena lokasinya berada di lereng Gunung Lawu. Nah, beberapa tempat wisata alam di Magetan yang dapat dikunjungi teman-teman
saat berlibur atau sekedar ingin melepas penatnya. Di antaranya nih seperti wisata Geni Langit. Ada Telaga Sarangan yang terkenal itu loh teman-teman. Terus ada Terowongan Lowo. Ada juga air terjun Tirtasari dan air terjun Pundakiwo loh, buat teman-teman yang suka wisata air terjun. Ada juga ada wisata Mojo Semi Forest Park. Nah, teman-teman juga bisa bersantai di Bendungan atau Dam Jejeruk. Atau di Magetan sini juga ada wisata kolam air jernih Kedung Ngancar teman-teman. Nah, kalau teman-teman suka wisata perbukitan, di Magetan ada wisata Bukit Asri Ujung Kulon loh, dan Bukit Putok Geneng teman-teman, yang menawarkan landscape alam pegunungan dengan gardu pandang yang estetik. Wah, masih banyak lagi sih destinasi wisata di Magetan ini. Ya, kapan-kapan teman-teman coba deh explore daerah Magetan ini ya, keren-keren lah. Teman-teman, video ini saya sudahi sampai di alun-alun Magetan sini ya, dan saya lanjut lagi perjalanan saya ini menuju Tawangmangu sana teman-teman. Pokoknya saksikan aja video berikutnya ya teman-teman, karena perjalanan menuju Jogja ini akan saya lanjutkan ke episode atau part-part berikutnya dengan informasi jalur perjalanan dan tempat-tempat wisata ke jalur perjalanan menuju kota Yogyakarta sana teman-teman. Saya senang bisa berbagi cerita bersama teman-teman semuanya. Semoga teman-teman terhibur dan bisa menambah informasi tentang situasi dan kondisi di seperjalanan kita ini. Apabila video ini menyenangkan dan bisa menghibur teman-teman, teman-teman bisa memencet tombol like-nya ya. Dan juga jangan lupa subscribe Arang Roda channel ini. Dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa tahu informasi-informasi di video berikutnya. Dan apabila video ini bermanfaat untuk teman-teman lainnya, jangan lupa untuk di-share ya ke teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Terus lanjut ke video-video berikutnya ya teman-teman. Tetap semangat dan selalu sehat ya teman-teman. Terima kasih.